Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul War Dogs tahun 2016. Cus. War is an economy. Anybody who tells you otherwise is either Di awal film di tahun 2005 diperlihatkan seorang pria bernama David yang tinggal di Miami, Florida bersama istrinya. Dan untuk pekerjaan David, dia bekerja sebagai terapis pijat. Keinginan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, David menghabiskan tabungannya untuk membeli spray katun berkualitas tinggi yang kemudian dia mencoba menjual di sebuah pasti jompo di Miami. Namun, sayangnya, usaha tersebut gagal. Singkatnya, ketika David mendatangi sebuah pemakaman keluarga temannya, David bertemu dengan teman baiknya semasa SMA yang bernama Ephraim. Ephraim sendiri baru pindah ke Los Angeles untuk membangun usahanya sendiri. Dia menamai tempat usahanya dengan nama AE. Usaha milik Ephraim sendiri, dia menjalankan pemesanan senjata yang ditempatkan oleh Amerika Serikat karena perang yang sedang berlangsung di Irak. Di sisi lain, istri David memberitahukan kepadanya bahwa ia hamil. Dan David yang mendengar hal tersebut, David langsung pusing karena harus membiayai anaknya nanti. Sedangkan perekonomian David sedang sangat buruk. Kemudian David menceritakan hal tersebut kepada Ephraim. Yang kemudian Ephraim menawarkan pekerjaan AE. Awalnya David menolak karena menantang dengan peperangan. Namun, Ephraim meyakinkan bisnis itu akan merubah hidup mereka. Dan pada akhirnya, David pun menyetujuinya. Setelah hal itu, David datang ke Ephraim lagi. Lalu, Ephraim menjelaskan kepada David bahwa semua pemesanan yang ditempatkan untuk peralatan militer yang diumumkan di situs web yang bernama Vendors. Jadi, di web tersebut, setiap orang dapat mengajukan penawaran untuk memenuhi pemesanan tentang alat-alat militer termasuk tank dan helikopter tempur. Dan di sini, tugas mereka adalah menemukan pemesanan kecil yang tidak bisa ditangani oleh pemborong yang lebih besar. Dan untuk usaha Ephraim tidak berjalan sendirian. Ephraim dibantu oleh seseorang pemilik usaha kecil lokal yang bernama Ralph. Dia memiliki 14 usaha laundry yang tersebar di berbagai wilayah Miami. Ephraim membantu bisnis tersebut dengan mendanainya. Namun, dengan imbalan, di usaha itu harus menjadi tempat penyelundupan senjata milik Ephraim. Singkatnya, Ephraim dan David mendapatkan sebuah kontrak yang sangat besar. Mereka disuruh mengirim beberapa ribu pistol Beretta ke daerah Irak oleh salah satu kapten tentara Amerika di sana. Kemudian, Ephraim pun menyetujui kesepakatan itu dan mereka pun mengirimkan pistol-pistol itu ke sana lewat sebuah pesawat kargo. I had no clue what he was talking about. But this was a huge fucking problem. Namun sayangnya, saat pengiriman biaya cukai Yordania telah menyita Beretta mereka, dan di sini mereka berencana pergi ke Yordania langsung. Excuse me. Sorry. Yeah, we just landed. Excuse me. Ketika sampai di sana, mereka di sana tetap tidak diizinkan untuk penerbangan kargo ke Baghdad. Oleh karena itu, senjata tersebut dimasukkan ke dalam sebuah truk oleh seorang supir. Supir mereka bersedia untuk mengantarkan mereka ke Irak. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di pangkalan militer yang kemudian bertemu dengan Kapten Philip, yaitu orang yang menerima kiriman tersebut. Mereka pun dibayar seusai kesepakatannya itu $2,8 juta. Mendapatkan uang yang sangat banyak, mereka berdua membeli apartemen dan mobil Porsche. You see, the Beretta deal put us on the map. Bahkan,
Ephraim pindah ke kantor yang lebih besar dan memperkerjakan karyawan mereka. Updated by the minute. There are tens of thousands of solicitations on this website. Each one is 40 to 50 pages long. Singkat cerita, perusahaan mereka menerima kesepakatan terbesar mereka, dan mereka akan mendapatkan 100 juta dolar secara bersih. Gotta be a typo. It's not. 100 million rounds of AK-47 ammo? Bro, these aren't crumbs. This is the whole fucking... Mereka pun melakukan kontrak dengan seseorang yang bisa memberikan peluru sesuai kebutuhan mereka. Pria ini bernama Henry. Sure. With that kind of hookup, why don't you just bid on the contract yourself? It was even better than we thought. We were trading heavy wooden crates for light cardboard boxes, 8-ounce tins for... Kemudian, ketika mereka mengirimkan 5 juta peluru untuk yang pertama kalinya dan terkirim tanpa masalah. the Afghan army. It went off without a hitch. Ketika malam hari, Ephraim menelpon David dan memberitahu bahwa Henry sudah menipu mereka dan lebih banyak mengambil keuntungan dari penjualan peluru-peluru mereka. Oleh karena itu, Ephraim ingin memutuskan kontrak mereka dengan Henry. Namun, di sini David menenangkan Ephraim agar jangan mencari masalah dengan Henry, karena mereka berdua sama-sama mendapatkan keuntungan. Namun, di sini Ephraim tidak memerdulikannya dan memutuskan kontrak mereka dengan Henry. Bye. Akibat hal itu, Henry membalasnya dengan menculik David. Di sini, Henry mengancamnya agar semua diselesaikan. Do you understand now? Yeah. Singkatnya, waktu itu David ingin kembali ke Miami. David mengetahui Ephraim belum membayar biaya pekerjaan sejumlah $100.000 kepada Enver. David pun berjanji akan membayarnya ketika ia sampai di Miami. Ketika David sampai di kantor IA dan menemui Ephraim untuk mengatakan kepada Ephraim bahwa ia ingin berhenti dari AI dan meminta pembayaran sebesar $4 juta. Through, I'll take 40 cents on the dollar. Namun ternyata Ephraim menolak hal itu, dan David pun dibuat kesal oleh Ephraim. Tiga bulan kemudian, David kembali bekerja sebagai terapis pijat. Lalu, David bertemu dengan Ralph, yaitu orang yang mempunyai banyak usaha laundry di Miami. Di sini, Ralph ingin membantu menyelesaikan masalah mereka berdua. Yang kemudian, Ralph menemukan David dan Ephraim. Di pertemuan itu, Ephraim meminta maaf dan memberikan penawaran paket pesangon hanya sebesar $200.000. Mendengar hal itu, David pun merasa direndahkan dan ia akan mengancam dengan bukti yang didapatkan dokumentasi yang dipalsukan oleh Ephraim. Keesokan harinya, tiba-tiba ketika David dan Ephraim sedang turun dari lift, ternyata mereka berdua sudah ditunggu oleh para FBI. Alhasil, mereka berdua pun ditangkap. It's okay. If I wanted you dead, you'd already be dead. Di akhir cerita, David bertemu dengan Henry. Kemudian, Henry mengajak David untuk bekerja sama. Dan film War Dogs tahun 2016 kini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe
like, dan nyalakan tombol loncengnya